Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa masih menikmati indahnya hidup dalam iman dan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat yang aku karuniakan, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Tapi barang siapa yang tidak pandai bersyukur, maka tunggulah azabku amat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan syukur ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwasanya ada dua kenikmatan yang sering kali dilupakan, yang sering kali ditinggalkan, dan bahkan tidak disadari. Alih-alih jauh-jauh bersyukur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua kenikmatan ini baru akan disadari, baru akan dirasakan betapa pentingnya ketika kedua kenikmatan itu telah Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua kenikmatan yang kebanyakan dari manusia sering melalaikannya. Kebanyakan dari manusia melupakan dua kenikmatan ini. Dan dua kenikmatan ini seakan-akan tidak wujud dalam kehidupan kebanyakan manusia. Saking terlupakannya, saking tidak disadarinya, jauh-jauh untuk disyukuri. Dan dua kenikmatan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sihah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Bahwasanya kita mungkin merasakan pada saat kita sedang sakit, sungguh nikmat kesehatan ini begitu mahal rasanya. Pada saat kita tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri tegak, hanya bisa berbaring di tempat tidur, makan terkadang kita disuap, minum kita dituntun, bahkan sampai-sampai ketika hendak buang hajat sekalipun kita dibantu oleh keluarga kita yang sehat. Dan ketika itu kita menyadari betapa besarnya nikmat sehat, betapa pentingnya nikmat sehat. Ketika azan berkumandang, kita hanya bisa mendengarkan seruan azan di pembaringan. Kita tidak bisa berdiri tegak, kita tidak mampu melangkahkan kaki untuk berangkat ke masjid. Dan saat itu kita benar-benar merasakan sedih yang tidak terkira. Di hari-hari yang lalu kita bisa berangkat menuju rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, berdiri tegak, beribadah, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Namun pada saat itu kita hanya bisa terbaring. Dan ketika itu kita merindukan betapa inginnya hati ini bisa melangkah ke masjid. Kita merindukan suasana sholat berjamaah di masjid. Namun kerinduan itu hanya sebatas kerinduan yang tidak berobat. Dikarenakan nikmat kesehatan yang sebelumnya kita rasakan, yang sebelumnya kita nikmati, saat ini telah Allah ambil. Dan seseorang baru akan menyadari betapa besarnya nikmat sehat ini ketika ia sedang sakit. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-faragh, waktu luang.
waktu senggang dan waktu yang lapang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat waktu ini merupakan nikmat yang terkadang kita sendiri pun merasakan betapa dunia ini menghanyutkan kita. Betapa kesibukan dunia ini melalaikan kita. Sampai-sampai tiada hari, tiada waktu melainkan kesibukan dan kesibukan. Dan yang lebih menghiris hati, terkadang kesibukan itu kita habiskan untuk hal-hal dunia yang jauh dari ketaatan kepada Allah, yang jauh dari ibadah kepada Allah. Sejak dari membuka mata, terkadang kita cermati manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Mereka disibukkan, dan bahkan saking sibuknya, ketika tiba waktu untuk mendirikan sholat, seruan azan tersebut dilalaikan. Majlis-majlis ilmu sepi, rumah-rumah Allah sepi. Kemana orangnya? Kemana manusianya? Mereka sibuk dengan hiruk pikuk dunia. Dan sungguh nikmat ini baru akan dirasakan ketika seseorang merasakan kehadiran iman dalam hatinya. Baru ia akan menyesali betapa berharganya waktu, betapa bernilainya waktu yang diinvestasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin selama ini ia hamburkan untuk mengejar dunia, untuk memperoleh dunia, dan tanpa sadar diperbudak oleh dunia.